Selamat siang, Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, dan Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Fluvial akan mempresentasikan hasil kerja kami bersama. Kami sebagai kelompok Fluvial terdiri dari Kristi Glenia dengan NIM 2013521002, lalu Maria Anita Gevani dengan NIM 2013521026, lalu dengan saya sendiri yang berbicara saat ini, Samuel Kerry Parulian dengan NIM 2013521028, lalu ada Erlin Yuniar Safitri dengan NIM 2013521029. Lalu selanjutnya ada Raffi Afrian Prihanto dengan NIM 2013521033, dan yang terakhir ada Sinar Jayadi dengan NIM 2013521067. Kami kelompok Fluvial mendapat tugas dengan judul Ruwaya Ikan Patin yang akan dipresentasikan oleh teman-teman saya sebagai berikut. Taksonomi ikan patin atau Pangasius. Kingdom Animalia, Subkingdom Bilateral, Phylum Chordata, Subphylum Vertebrata, Infrafilum Gantostomata, kelas Osteichthyes, subkelas Actinopterygii, ordo Siluriformes, famili Pangasidae, genus Pangasius. Morfologi ikan patin. Secara umum, ikan patin memiliki tubuh licin, tidak bersisik, serta memiliki bentuk tubuh agak memanjang dan pipih. Warna tubuh patin pada bagian punggung keabu-abuan atau kebiru-biruan, dan di bagian perut putih keperak-perakan. Kepala patin berbentuk simetris, lebar dan pipih, hampir mirip seperti ikan lele. Matanya terletak agak ke bawah. Di perairan umum, panjang ikan patin bisa mencapai 120 cm. Diameter oosit patin berkisar 1,30 sampai 1,60 mm. Oosit terovulasi patin berbentuk bulat, berwarna kuning keputihan, permukaannya menjadi bersifat lengket setelah terkena air. Sesaat setelah terbuahi, telur berkembang membentuk ruang perivitelin yang memisahkan telur dari membran telur, dan diameter telur menjadi berkisar 1,90 sampai 2,15 mm. Selanjutnya, telur akan melakukan pembelahan secara bertahap menjadi fase morula, blastula, gastrula, embrio, dan kelengkapan organ sebelum menetas. Tahap perkembangan satu sel ditandai dengan terbentuknya sel tunggal atau blastoides pada satu sisi atau kutub animal. Telur yang tampak lebih padat dibandingkan bagian kuning telur pada kutub vegetal. Perkembangan selanjutnya adalah tahap-tahap pembelahan sel. Diawali dengan terjadinya pembelahan mitosis sel tunggal menghasilkan dua buah sel yang berukuran lebih kecil dan sama. Tahap perkembangan selanjutnya terjadi pembelahan sel menghasilkan sel-sel blastomer dengan jumlah 2 kali lipat atau duplikasi, sehingga terbentuk banyak sel berukuran kecil-kecil dan dalam bentuk susunan yang berkelompok atau morula yang tampak lebih padat dibandingkan bagian kuning telur. Tahap perkembangan selanjutnya adalah blastulasi, ditandai dengan terjadinya invasi bagian kuning telur menghasilkan cincin germai atau germai ring, dan sebagian kuning telur masih belum tertutupi blastomer. Tahap selanjutnya terjadi gastrula, ditandai dengan terjadinya proses perluasan dan penutupan kuning telur oleh blastomer ke arah blastopora atau blastopore closure, hingga seluruh bagian kuning telur telah tertutupi oleh blastomer.
Setelah itu dilanjutkan dengan tahap organogenesis, diawali dengan terbentuknya bakal kepala dan ekor. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan kepala, ekor, ruas-ruas tulang belakang, bakal mata, jantung, dan organ-organ lainnya. Kemudian menghasilkan larva patin. Pigmentasi pada mata larva patin mulai terjadi 12 jam setelah menetas. Kemudian pigmentasi juga mulai terjadi pada tubuh bagian depan dan pada periode berikutnya terus meluas ke arah belakang sehingga sebagian tubuh bagian depan mulai dari kepala sampai bagian dorsoventral serta pada pangkal batang ekor telah berpigmen. Kemudian pigmentasi yang berupa sebuah nokta hitam pada batang ekor. Pertumbuhan ikan patin dari larva menjadi juvenil. Setelah menetas dari telur, tahap pertama pertumbuhan dari ikan patin ialah larva, dan proses ini berlangsung selama 28 jam. Setelah melewati masa pertumbuhan menjadi larva selama 28 jam, selanjutnya ikan patin menuju tahap juvenil, ikan muda. Pertumbuhan ikan patin dari juvenil menjadi dewasa. Pada tahap juvenil atau ikan muda, ikan patin akan tumbuh sekitar 2-3 inci selama 1 bulan lamanya. Selanjutnya, setelah 2-3 tahun, ikan patin akan mengalami tahap dewasa dan memiliki berat kira-kira sekitar 2 kg per ekor. Beruaya ikan patin untuk mencari makan. Ikan patin banyak dijumpai pada habitat atau lingkungan hidup berupa perairan tawar, yakni waduk, sungai-sungai besar, dan muara-muara sungai. Patin lebih banyak menetap di daerah perairan daripada permukaan. Di Indonesia, yang berpotensi menjadi komoditas ikan patin antara lain Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Jawa Barat. Sedangkan di luar Indonesia, ikan patin dan kerabatnya banyak terdapat di perairan Thailand, Vietnam, Cina, Kamboja, Myanmar, Laos, Brunei, India, Taiwan, Malaysia, dan semenanjung Indochina. Kebiasaan dan makan ikan patin. Patin mempunyai kebiasaan makan di dasar perairan atau kolam. Berdasarkan jenis pakan, patin digolongkan sebagai ikan yang bersifat omnivora. Namun, pada fase larva, ikan patin cenderung bersifat karnivora. Pada saat larva, ikan patin bersifat kanibalisme, yaitu memiliki sifat yang suka memangsa jenisnya sendiri. Patin memakan ikan-ikan kecil, cacing, udang-udang, moluska, serangga, dan biji-bijian. Berdasarkan jenis pakannya yang beragam tersebut, patin dikategorikan sebagai ikan pemangsa segala atau omnivora. Sebagai ikan nokturnal, patin banyak melakukan aktivitas dan mencari makan pada malam hari, dan lebih menyukai tempat yang agak gelap, agak dalam, dan teduh.
Pada siang hari, ikan patin memilih berdiam diri atau berlindung di tempat-tempat gelap. Buaya ikan patin untuk memijah. Di alam, patin memijah di awal atau sepanjang musim hujan. Hal ini berhubungan erat dengan bertambahnya volume air yang biasanya terjadi pada musim hujan, meningkat kualitas air, serta ketersediaan pakan alami. Pada musim hujan, terjadi peningkatan kadar air yang dapat merangsang ikan patin untuk memijah. Pada kondisi demikian, induk jantan dan betina yang telah matang gonad akan bermigrasi mengikuti aliran sungai untuk melakukan perkawinan di hulu-hulu sungai atau di sungai-sungai besar dan memijah di tempat yang terlindungi atau teduh. Perkembangbiakan patin terjadi secara ovipar atau eksternal, yaitu terjadi di luar tubuh. Buaya ikan patin. Ikan ini biasanya melakukan migrasi dari daerah hulu sampai hilir pada bulan September sampai dengan Desember. Gerombolan ikan patin akan keluar menuju hulu. Sedangkan bulan Januari sampai dengan April, gerombolan ikan akan menuju ke hilir. Ikan yang berada di waduk tidak bisa melakukan migrasi karena terhalang oleh tingginya tembok beton bendungan. Karena mempunyai adaptasi yang kuat, ikan ini bisa dipelihara di kolam budidaya. Tetapi karena naluri bermigrasinya terhambat, maka tidak dapat melakukan perkawinan secara alami atau mijah di kolam, kecuali dengan dibantu dengan kawin suntik atau pemaksaan dengan menambah hormon ovarium. Alur hidup ikan patin. Ikan patin adalah ikan sungai, muara-muara, dan danau. Ikan patin di alam bebas biasanya sembunyi dalam liang-liang di tepi sungai atau kali dan menetap di dasar perairan, atau ikan demersal. Ikan ini baru keluar dari liang pada malam hari atau nokturnal. Di alam, ikan patin ini bersifat karnivora saat larva, tetapi di tempat pemeliharaan atau budidaya bersifat omnivora. Larva patin dapat hidup sampai dengan salinitas 5. Larva yang baru habis kuning telurnya mempunyai sifat kanibal yang tinggi. Induk patin sudah mulai dapat dipijakan setelah berumur 4 tahun dan memijah pada musim hujan. Patin merupakan ikan sungai yang banyak ditemukan di Asia Tenggara seperti Thailand, Kamboja, Laos, Burma, dan Vietnam. Ikan patin hidup di sungai yang dalam, agak keruh, dasar, dan berlumpur. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Saya dan kawan-kawan mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menonton dan kepada yang telah mendukung kami. Dan bila ada kesalahan dalam pengucapan kata dalam materi atau dalam pengeditan video, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Bila mana ada kritik dan saran, kami sangat persilahkan, karena kritik dan saran sangat bermanfaat bagi kami untuk membangun kami untuk agar menjadi lebih baik lagi di kesempatan yang akan datang.
Akhir kata kami mengucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum. Salam. Salam kebajikan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.